Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama rekan saya, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Apa kabar? Ya, baik, ya. Agak jauhan kita ini prosesnya. Kayaknya ada jarak begitu ya. Betul. Di ujung-ujung gitu kan. Tapi, Bung, bukan hanya tempat yang baru saat ini. Iya. Studio yang baru. Tetapi tamu kita juga Istimewa. Istimewa. Jadi kita harus pasang eksklusif ini. Ya, iya dong. Karena sulit sekali mengundang beliau. Waduh. Iya kan? Mati. Banyak sekali alasannya yang, ya kan? Iya. Ternyata bukan hanya kita di sini. Banyak semua juga. Media lain juga susah. banyak. Iya. Jadi malam hari Karena ini, terlalu sibuk. ini kesempatan istimewa. Iya. Kita langsung perkenalkan. Iya. Bung Zainuddin Amali. Iya. Wakil Ketum PSSI, PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Pak Amali. Selamat malam. Luar biasa. Aduh. Bisa ketemu ini. Kelihatan segar sekali kan. Iya kan? Kalau bicara sepak bola tuh selalu kelihatan vitalitas tinggi, Iya, semangat ya. Iya dong, Menarik harus. sekali ya, Bu. Betul. Iya, Bang ya. Sepak bola ini bikin hidup. Us. Semangat hidup kita jadi naik karena ya sesuai dengan filosofi sepak bola kan dia Iya. sangat dinamis Iya. ya, semua bergerak, semua kan enggak ada pemain sepak bola yang duduk Diam. begini dia Betul, menunggu. betul. Ya, Betul. Jadi itulah kalau ngurus sepak bola ya dinamis kita semua energi kita. Harus bergerak. Jadi malam ini kita perlu energik ini. Iya. Kita mau bertanya tentang sepak bola. Karena Pak iya. Amali akan bercerita banyak juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong bagaimana keadaan federasi sekarang? Karena banyak juga nih yang tanya, federasi bagaimana keadaannya? Ya, federasi masih seperti yang dulu-dulu masih tetap ada, Masih ada. kantornya masih tetap di Oh, GBK iya, Arena. iya dong. Iya, ada. Pengurusnya masih tetap. Iya, iya. Semua kita 15 esko itu masih tetap belum ada, masih ada. Iya. Iya, itu. Berarti hubungan relasi antara ketum, waketum, sekjen, exco semua Masih tetap berjalan. berkomunikasi dengan jalan. Iya, masih Iya. berjalan. Kan sekarang zaman sudah sangat modern. Nggak Iya. perlu harus ketemu begini kan. Iya. Ya. Pakai WhatsApp, pakai WhatsApp, iya. kan. Gampang lah. Telepon, Zoom. Iya, bisa juga. gampang lah itu. Iya, iya, iya. Ya, Bung Ropan, kalau kita bicara sepak bola, khususnya timnas ya. Iya. Timnas lah ya. Iya. Begitu banyak elemen sepak bola di nasional ini. Ada klub, ada liga, ada wasit. Tapi kita bicara malam hari ini soal timnas lah yang pastinya. Iya. Pemberitaan tidak pernah berhenti. Ya kan, timnas nggak bertanding, tapi yang senior ya. Iya, iya. Tapi pemberitaan tetap ada. Trending terus. Betul. Ini artinya apa, Bung Ropan? Dengan kadernya Pak Amali di sini. Iya, ini kalau bicara sepak bola ya, kalau saya lihat apalagi sudah bicara dengan senior itu ini seksi betul ini. Harus dikatakan, Boy ya. Iya. Apalagi kalau kemarin kalau kita bisa lolos artinya bukan lolos langsung aja. Iya. Masuk ke putaran kelima aja misalnya, Iya. contoh ya. Iya. Itu kan wah tinggi tuh. Luar biasa tuh. Betul. Bagaimana perhatian orang karena memang kerinduan dari masyarakat Indonesia ingin melihat tim nasional kita ini bagus ya. Ya. Tampil baik. Dan saya pikir kalau bisa melihat dari kemarin, kita itu harus bersyukur bahwa kita ada di putaran ketiga, kemudian masuk ke putaran keempat. Ya. Itu luar biasa, Boy. Ya. Ya kan satu-satunya negara Asia Tenggara kok. Yang ada itu yang menjadikan bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, Singapura, hanya Indonesia. Dan itu yang perlu kita syukuri. Soal kita tidak lolos karena kesempatan, kalau saya lihat kemarin ya, itu Ya. kesempatan ada pada saat kita itu sudah di putaran ketiga keempat. Jadi kesempatan itu yang dimanfaatkan. Ya. Momen itu. Sehingga bisa dikatakan, oh kita pingin lolos. Walaupun blueprint sebenarnya kan di 2030 atau 2034 yang ada. Iya. Mungkin Pak Amali sebentar bisa tambahkan. Ya. Karena kesempatan aja, mengapa tidak dimanfaatkan ketika kita ada di putaran ketiga atau di putaran keempat. Nah itu coba dimaksimalkan dengan pemain-pemain yang kita pertebal. Datang si Jai dan kawan-kawan kan, Emil Audero. Itu. Cuma memang ya, mungkin kita ada hikmah juga, kita perlu menunggu ya kesempatan terbaik itu untuk datang. Tapi kalau melihat dari permainan kemarin juga ya oke. Kita kan kalah nggak menyolok-menyolok 3-2, 1-0. Tapi animo masyarakat itu luar biasa. Jarang kita mau lihat tim nasional bermain misalnya di kandang di GBK kemudian full. Ya. Ya kan? Bahkan sold out. Kan bagaimana? Dan Betul. kalau dulu jarang kita lihat anak-anak nonton, suami Ya, istri nonton. Sekarang perempuan banyak sudah bisa menyaingi laki-laki. Itu Betul. jarang, Boy. Kita lihat. Ya. Kan dulu masih monopoli kan didominasi oleh laki-laki. Tapi sekarang tuh banyak. Jadi sudah menjadi hiburan, tontonan yang baik Iya. dengan tim nasional ini. Bahkan keluarga sudah seperti di Eropa. Bahwa setiap akhir pekan itu datang Iya. itu sudah kayak piknik. Kayak hiburan buat mereka untuk datang bawa keluarga. Ah itu. Iya. Itu bukan dengan adanya tim nasional kita.
Kan dulu nggak ada seperti ini. Makanya itu harus dijaga dengan baik ya, untuk ke depan lagi ini. Nah, tinggal tentu bagaimana federasi berpikir ke depannya Mungkin lebih bagus. kita pengen dengar juga waktu itu bicara karena banyak wartawan yang bertanya belum dijawab dengan tuntas. Nah, malam hari ini perjalanan dari Januari sampai mendekat Desember ini nih. Iya. Sudah akhir tahun. Betul. Ada mungkin opini atau apa pendapat dari Pak Sebenarnya Waketum? sih ini bukan opini, Bung Boy. Ya, saya cerita apa yang kita lalui lah. Ya. Ya. Perjalanan kita sampai dengan fase yang terakhir itu saya kira bukan suatu hal yang gampang. Ya. Tidak mudah. Betul. Ya. Berbagai dinamika kita hadapi dan sampailah kita ke situ. Memang ini kita menggunakan kesempatan. Kalau lihat di blueprint kan 30 atau 34 lah. Ya. Oke. Tetapi ini ada kesempatan yang memungkinkan kita untuk bisa kita coba untuk memanfaatkan. Nggak ada itu. salahnya kita. Nggak ada salahnya. Betul. Dengan tim yang sudah bagus kan gitu ya. Dan kemudian memungkinkan kesempatan itu untuk kita jalani sehingga kami dari PSSI mendorong itu. Tetapi akhirnya terhenti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya itulah kenyataan. Memang masih seperti itu. Kenapa sepak bola seperti itu animonya? Karena memang hasil survei cabang olahraga yang paling tinggi peminat ya itu adalah sepak bola. Iya, betul. Sekitar 72% sampai 75% rakyat Indonesia itu sangat suka sepak bola. Iya. Ada yang main, ada hanya nonton, ada yang itu. Sehingga itulah yang membuat ekspektasi begitu tinggi. Ya, benar. Negara yang 280 juta ingin menghadirkan satu timnas yang bicara di Piala Dunia. Tetapi dengan segala hormat itu belum bisa kita capai. Tadi Bung Ropan menyampaikan tentang penonton. Ini baru terjadi, barusan di Qatar. Kebetulan saya hadir. Oh, kemarin ya? Ya, itu hanya U17. Iya. Penuh dengan merah di situ. Iya, betul. Lawan siapapun, yang lain tuh di pinggir, paling cuma berapa orang, nggak ada suaranya. Ini lawan Brazil ya? Iya, nah, itu sepi Brazilnya, kita yang... Iya. Mereka sudah tahu bahwa lawannya ini Brazil. Ya, kemungkinan menang itu kan probabilitasnya sangat sedikit. Iya. Tapi masih datang, dan itu bukan hanya orang Qatar. Katanya ada yang menyeberang dari Saudi, ada yang menyeberang dari Kuwait, Arab, datang mereka lewat darat. Saya terharu melihat itu, luar biasa. Jadi memang harapan ini yang oleh kami di federasi, di PSSI harus kita tangkap menjadi pemacu semangat kita. Ya. Nah, tetapi kan semangat saja tidak cukup. Kita harus mempersiapkan lebih lagi seperti apa perencanaan kita untuk ke depannya. Ya. Oke. Nah, di samping itu juga kita bukan hanya tertumpu pada tim nasional senior. Ya. U17 sejarah Iya. lolos kualifikasi Piala Dunia. Iya. Dan Piala Dunia ini setiap tahun sekarang. Betul. Dan 5 tahun Qatar. di Qatar. Kongo, ya. Jadi kan kita sudah tahu sebenarnya. Nah, sehingga kita akan persiapkan lagi mereka dan kita punya harapan Piala Dunia akan datang tahun depan. Ya. Anak-anak kita bisa muncul. Right. Oke. Naik ke atas ke yang lebih usianya kan U20, ada U23. Ya. Saya kira itu juga harus dipersiapkan karena mereka inilah pelapis-pelapis Ya. yang akan diseniorkan. Tidak mungkin kita berharap sepenuhnya kepada diaspora. Diaspora kita Menarik ini. satu saat pasti akan selesai. Usia-usia mereka. Ya. Ya kan kita sudah bisa lihat. Ya. Yang bisa main untuk 2030 berapa orang? Betul. Iya kan? Ya. Tinggal. Sehingga diisi dengan apa yang ada di dalam. Nah, dalam ini dihasilkan dari mana? Dari kompetisi. Kita punya Super League, Liga 1 dulu. Kemudian kita punya Champion League, Liga 2. Liga 2. Nah, ini harus kita dorong untuk menjadi menjadi produsen pemain-pemain yang akan mengisi. Sekarang kita sedang persiapan untuk SEA Games.
Ya. Anak-anak U23. Betul. Ya. Besok mereka akan lawan Mali. Mali bukan Wah, tim yang iya. Mali kuat sekali. 19 yang datang, 16 main di Eropa yang Iya. dibawa mereka itu. Iya kan? U17 waktu di sini mereka juara Juara 3, 3. Iya. kalahin Argentina. Iya. Itu. Jadi saya kira besok kita akan lihat seperti apa pasukannya Indra Sapri. Iya. Nah, Bung Boy, pembinaan itu harus begitu. Nggak bisa langsung tertumpu ke tim senior. Nah, tetapi karena kesempatan ini ada, kita tangkap dengan tim senior, ya itulah yang kita ini. Nah, saya kira federasi harus konsisten itu. Menjalankan apa yang sudah direncanakan dan kemudian dalam perjalanannya harus ada evaluasi. Itu yang penting. Evaluasi nih Bung Ropan. Iya, kan? Iya. Oke, Perlu. Pak Amali dan juga Bung Ropan, sekarang kita menjurus kepada timnas. Yang sedang berkembang, yang sedang dibicarakan adalah soal pelatih. Ya. Ya kan? Bung Ropan mungkin melihatnya apa nih? Perkembangan yang semakin dekat, orang banyak yang menunggu, banyak komentar di sosmed, siapa pelatih, orang sebut A, sebut B, sebut C. Gimana Bung Ropan? Iya, saya pikir memang ini satu kerinduan ya yang luar biasa. Mereka menantikan itu ketika PK itu diberhentikan misalnya. Ya. Mereka ingin buru-buru siapa sebenarnya yang bisa menggantikan dan dipilih oleh federasi. Tapi federasi yang saya lihat mungkin berhati-hati ya untuk bisa melihat ini. Jangan salah langkah lagi. Ya. Seperti kemarin ya kan tidak mau terjadi lagi. Ya. Dan itu sudah katakan Pak Ketua juga udah bilang kan bahwa ini jangka panjang bukan jangka pendek. Berarti kalau jangka panjang sampai 2030 katakan. Ya. Katakan. Jadi sama seperti STY juga kan 5 tahun juga dia kan. Sehingga ini diberikan kesempatan juga pelatih baru ini. Kalau mau ditanya ya saya pikir ya ke depan. Ya. Karena ada target-target yang diberikan oleh federasi. Misalnya ada FIFA menggulirkan FIFA Asian Cup. Asep. Ya kan? Itu akan ada di tahun depan misalnya itu. Berarti pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar bisa bermain. Karena itu Iya. di bawah agenda FIFA. Oke. Bung Ropan ini udah mengarah kepada siapa pelatih kita. Iya. Sebenarnya di federasi kan untuk memilih pelatih ada mekanismenya. Iya dong. Iya dong. Ini yang sebenarnya banyak juga masyarakat ingin tahu. Mekanismenya seperti apa. Nah, Pak Waketum bisa menjelaskan ini. Nah, kalau itu mekanisme coba. pemilihan pelatih atau juga mungkin pemberhentian pelatih. Oh, Ya. iya dong. Gimana, Pak? Jadi untuk pelatih kepala tim nasional Ya. senior itu satu keputusan yang strategis. Ya. Nah, Ya. keputusan strategis itu harus diambil melalui mekanisme organisasi. Betul. Oke? Ya. Mekanisme organisasi itu adalah rapat esko. Nah, ini yang akan kita Betul. kita lakukan karena tadi kan dengan kehati-hatian kita misalnya kan sudah ditugaskan kepada Ketua BTN Pak Marji dan Direktur Teknik Alek untuk Alex, mencari. ya. Oke? Begitu mereka dapat tentu harus dilaporkan ke esko. Ini kita dapat pelatih A, B, C, D. Ya. Mereka harus menjelaskan di depan esko bahwa kenapa pilih si A, kenapa pilih si B, kenapa pilih C, kelebihan dan kekurangan. Oke, setelah itu mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Luis Milla Ya. itu melalui rapat esko dan esko mau interview, mewawancarai mereka. Iya. Langsung esko one on one Iya. dengan Iya, itu. Jadi mereka presentasi, Pak. Iya presentasi, Iya. presentasi waktu itu, kemudian tanya jawab, target segala macam biasalah itu normal kan iya, itu. iya. Setelah itu esko rapat lagi. Oh ternyata setelah STY dan LM ya mereka dengarkan, esko kecenderungannya ke STY itu. Jadi apapun yang akan terjadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena dilalui dengan mekanisme organisasi yang seharusnya. bukan footing ya. Enggak. Kesepakatan. Iyalah harus kesepakatan. Iya, iya. Jadi sehingga nggak ada yang bisa menyalahkan. Misalnya sekarang ini kan kasihan ketua umum yang disalahkan. Ya kan? Betul. Iya betul. Betul. Nah kalau dilalui dengan seperti itu, maka kalau salah ya salah bersama-sama. Iya. Itu namanya kolektif kolegial. Ya. Nah, kita akan coba karena itu sudah presiden yang bagus waktu menentukan STY itu dan akhirnya jalan kan. Dan target-target apa yang mau dilakukan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya masih Menteri Olahraga.
Nah, Ya. sehingga dikonsultasikan oleh Pak Muhammad Iriawan, Iwan Bule. Nggak boleh. Dia bilang, Pak Menteri, ini hasil ini, kami akan putuskan. Saya silakan. Pemerintah nggak Pak Nyodin, berkecam. Bung Ropa, kita Iya. stop dulu. Ya. Kita break dulu. Setelah pariwara semakin asik, kita kembali. semakin asik. Oke. Makin asik ini. Oh iya kan cerita. Iya. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Kita minta lanjutkan penjelasan dari Bapak Ketum. Iya. Jadi itulah mekanisme yang pernah kita lalui. Nah, saya Oke. kira ini mekanisme organisasi yang baik karena kan statuta kita mengatakan setiap keputusan strategis kan harus kita ambil melalui rapat executive committee, Ya. EXCO. Dan saya kira EXCO ini nggak ada keinginan yang macam-macam. Cuma mereka mau bahwa semua yang ada kita bersama-sama bicarakan, mau ngangkat pelatih, mau berhentikan pelatih, ya, kemudian kontraknya seperti apa, karena jangan sampai tiba-tiba kaget dengan konsekuensi-konsekuensi, Iya. ya kan? Ya. No, ini kan harus mencatat apa konsekuensinya, meneruskan apa dan lain sebagainya. Seperti misalnya STY sampai sekarang masih jalan. PK apalagi kan, Iya, yang iya. baru. Baru. Jadi kan yang hal-hal yang seperti itu sehingga kita tahu semuanya. Jadi kalau ada yang tanya ini gimana, kan nggak mungkin juga sebagai pengurus kita bilang nggak tahu kan. Tapi yang ada seperti begitu kan. Semua pengurus langsung tutup mulut ini. Itu. Jadi Bapak Ketum. karena ini organisasi federasi ini milik rakyat, Iya. ya kan. Ya. Itu, dan ini organisasi tua, Pak. Iya. Ya. Lebih tua dari Republik nih. Iya kan? Iya. Kita udah memperingati yang ke-90. Hah? Nah, Bung Ropan, karena ini sudah muncul pelatih baru dengan tadi disebutkan kriterianya seperti apa. Sekarang kan berkembang nih. Ada nama si A, si B. Sekarang muncul nama Timur Kapatse. Ada juga pelatih dari Islandia. Iya, ya kan? Heimer yang Nah, ini kan menarik Iya, sebenarnya Bung Ropan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya pikir kan Pak Ketua sudah jelasin. Tadinya ada 10, kemudian mengerucut, tinggal 5. Ya Ya. kan, cuma belum diumumkan memang. Nah, itu yang tadi kita bilang kan kehati-hatian ini kan. Harus berpikir, ya ambil langkah yang tepat. Ya. Lewat pembicaraan yang sudah dijelaskan oleh Pak Waketum tadi. Bahwa harus ada kebersamaan untuk bisa melihat ini. Sehingga itu keputusan-keputusan ini keputusan bersama. Oke. Nah, Bung Ropan, kita udah siapkan beberapa Ya. nama ini. Nah, Nah, Timur Timur Kapatse. Kapatse. Katanya mau ke Indonesia ini. Oh, Belum tahu kita. Ya, dia ke Indonesia mungkin liburan, Bos. Liburan. Mau ke Bali kayaknya, Pak. Tapi lihat wajahnya kayak Istro Stoikov ya, Bung Ropan. ya? Sito Stoikov. Iya ya. kan? Anda punya catatan mengenai ini. Iya, Karena ini dia pelatih yang hebat. bagus ya. Yang paling utama ya bahwa dia masih segar. Kenapa segar? Saya katakan. 44 tahun, Boy. Iya. Jadi untuk urusan pelatih ini bagus. Di bawah 50 kan. Ya, ya. Ya, jadi ini oke dia membawa Uzbekistan lolos Ya. ke Piala Dunia. Dan Ya. komunikasi dengan usia pemain yang rata-rata sekarang masih Ya, lebih masih Ya. nyambung masih karena nyambung. nggak terlalu Nggak jauh. terlalu dengan- jauh. Mm-mm. Betul. Dan ini pelatih yang saya pikir ya tepat lah kalau kita bisa ambil dia ya. Apalagi sekarang dia kan statusnya kan kosong setelah dia mundur kan. Ya. Kita memberikan kesempatan kepada Fabio Cannavaro untuk pegang di Uzbek. Dan dia Nah. jadi asisten. Pak Amali, ini Ya. yang menarik. Sebenarnya seperti yang dialami oleh STY, dia Ya. melatih U23 juga. Ya. Ya, Dia melatih timnas. ya. Sementara dengan PK, dia hanya melatih timnas senior. Ini ya. Nah, Kapatse, dia punya track record yang bagus kan U23. Iya. Selain meloloskan Ya. tim ke Piala Dunia. Jadi ada gini, ceritanya STY itu sebenarnya tidak ke senior. Kontrak awal Iya. itu yang dilaporkan oleh federasi ke saya sebagai menteri, Iya. dipersiapkan untuk melatih U20, under 20. Karena kita Piala jadi Dunia, tuan kan? rumah. Tuan rumah. Ya. Oke. Ya. Untuk jadi tuan rumah U20 itu kita cari pelatih yang bagus. Arahan presiden waktu itu juga ke saya begitu, Pak Jokowi. Jadi mau di mana aja, Bro. Karena kan kita tidak hanya mau sukses sebagai tuan rumah. Kita juga harus timnasnya juga harus sukses walaupun kita sadar nggak mungkin juara lah Ya. kan gitu. Tetapi paling nggak di babak ini kan bisa. Sehingga pemerintah memberikan dukungan. Mau berlatih di mana? Di Kroasia, di Spanyol, Nah, Turki. ikut terus semua. Saya support waktu itu.
ya sebagai menteri. Dan pelatih siapa yang mau diambil itu. Kontraknya untuk U20. Begitu U20 tidak jadi karena ada masalah, Iya, ada masalah. oke. Kemudian ke U17 tentu STY enggak. Akhirnya dia juga diberikan oleh federasi tanggung jawab ke tim senior. Oh, begitu. jadi- Nah, ini kita lihat grafik kedua nih. Tadi Timur. Jesus Casas. Nah, ini Bung Ropan pasti juga menyukai pemain pelatih ini. Iya, artinya masih 56 dan dia 52. 52. Ya, ini oke lah kalau bisa dikatakan ya. Dia dengan tim Irak kemarin terbalik, Iya. sukses lah. Pernah ketemu dengan Indonesia di putaran kedua, Iya. dia pegang Irak. Ya, dan ini pelatih yang bagus. Kalau bisa dikatakan ini dia melatih Irak dengan baik sekali. Dan timnas Spanyol tuh, Iya. walaupun asisten, tapi kan Iya, sudah dia pernah di Spanyol. banyak, ya. Jadi dia punya latar belakang yang kuat, Boy. Dan saya pikir kalau untuk bisa menangani tim nasional pas. Tapi Singapura juga kan lagi incar tuh, Pak. Ya, betul. Tentang Jesus Casas ini. Dia pas lah untuk bisa bermain karakter dia. Jadi dengan Timur memang beda-beda tipis, Iya. Boy. Dengan Jesus Casas ini. Pak Mali, apakah dalam CV itu juga melihat track record, rekam jejaknya bahwa dia pernah membawa tim nasional? Itu yang, Pernah membawa ke Piala Dunia? itu yang Karena kita pertama. targetnya 2030. Itu yang pertama. Kenapa pilihan kita STY waktu itu? Karena dia bawa Korea Selatan Piala lolos. Dunia. Piala Dunia 2018. mengalahkan Jerman, Ya. iya kan? Di Piala Dunia. Iya, senior waktu Iya, itu senior. kan. Iya. Senior, sementara kita butuh hanya untuk U20 waktu Iya. itu. Yang pertama kita akan lihat itu CV-nya. Oke. Itu CV-nya, baru kemudian tentu kita akan tanya apa yang kamu membuat. Kamu sudah kenal belum ini Indonesia? Ini pemain-pemain Indonesia, kultur sepak bola Indonesia. Hmm. Kalau dia optimis, waktu itu sih STY sempat saya tanya. Saya bilang, Anda yakin nggak ini anak-anak? Saya yakin. Baru dia cerita, saya ini pernah ngalahkan Jerman. Piala Dunia. Jadi cerita bagaimana dia harus merubah formasi segala macam. Nah, dengan posisi fisik yang seperti ini, saya masih yakin. Makanya saya akan kuatkan fisik. Makanya kan Iya. yang ada yang muntah-muntah, ada yang kena tifus awal-awal Iya, itu. iya, iya. Iya, iya kan? Iya. Iya. Kita lihat grafik ketiga, Ya. coba. Grafik ketiga yang disiapkan oleh tim redaksi. Ada nama Paulo Paulo Bento. Bento. Nah, Ini yang ini mana? juga Ini punya rekam Bung jejak Ropan yang nih. bagus Iya. juga. Bung Ropan Saya punya pernah bicara dengan Pak komentar Ketum mengenai tentang Paulo Bento. Paulo Bento ini ya punya latar belakang yang kuat ya. Nah, Kita bisa melihat dengan cara dia ya. Terakhir bagaimana dia juga pelatih di Korsel sebenarnya, Boy. Ya, Ada 4-5 tahun dia di Korsel dan sukses membawa Korsel itu maju ke putaran selanjutnya di Piala Dunia di 2022. Iya. Ya, lolos dari fase grup sebelum dia ke Uni Emirat Arab. Cuma memang agak ironis di Uni Emirat Arab bahwa dia 4 pertandingan 3 menang 1 kalah kemudian diberhentikan. Padahal ada 3 kemenangan, Pak. Tapi kalau dia ke Indonesia saya pikir ya oke cocok. untuk pelatih asal Portugal ini. Bagus, Pak. Karakter dia sama seperti Timur Kapatse, sama seperti Jesus Casas. Ini kalau bisa dikatakan ya tiga ini punya kesempatan untuk bermain untuk melatih tim nasional. iya. Pak Waketum, saya harus tanya soal fee nih, soal uang. Nah, mungkin fee agak tinggi dia. Iya. Oleh Bento, Pak. Oh gitu ya. Catatan Ada sedikit-sedikit. kita sih kalau untuk STY mungkin sekitar 1,3 1,2 ya kan. PK mungkin juga 1,5. Tapi kita harus mencari range yang mungkin nggak jauh dari itu karena kita Iya, tahu iya. sendiri kondisi kita juga kan Iya. tidak bagus-bagus amat nih. Pak Betul. Waketum lebih Iya. tahu nih. Iya, kan kita mencari mana yang tidak terlalu mahal, Ya, terjangkau oleh kita, tapi kualitasnya bagus. Itu dia. Itu. Kayak orang belanja di toko. Harga murah, kualitas bagus. Iya. Tapi kan nggak susah ada Iya. ada barang, ada harga. Tapi federasi punya lah uang untuk Iya. Kita harus usahakan. Iya, Saya harus kira buat. begini, Iya. sepanjang tujuan kita baik, kemudian semua kita buka transparan, pasti orang akan memberikan dukungan kepada kita dan jelas gitu loh tahapan-tahapannya dia mau Iya. apa. Seperti yang saya cerita STY tadi, dia bilang yang akan dia kuatkan fisik Fisik. karena di situ kita lemah. Iya. Oke. Saya tanya dia bilang anak-anak kita pertama saya ini maksimal main 35 menit. Dia bilang makanya digenjot. Iya. Saya bilang dengan tinggi badan dengan enggak, saya nggak peduli dengan itu. Ada cara bagaimana masuk yang Iya. Dia kasih contoh si pemain Prancis siapa namanya Kante. Ngolo Kante. Volo Kante. Iya. Kecil. Iya. Nah, tapi
Iya. Itu saya ingat dulu. Iya, iya. Dia Oke, ini grafik selanjutnya ini, Bung Ropan dan juga Pak Mali. Bojan Hodang ini. ya ini udah nolak. ini Ini udah nolaknya ya. oh, ini kabar terbaru nih. Enggak, saya baca di berita Iya, juga. iya. Ah. Nolak. Katanya begitu, dia enggak. Oh. Karena Boboto juga pasti akan mempertahankan. Lebih suka di Persib lah. Tapi kriteria dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Iya, market pemain, iya. itu kan salah satu harus dimiliki oleh pemain. Iya. Pelatih. Pelatih, iya. Iya. Makanya saya bilang dia mengenal Indonesia, mengenal kultur, mengenal environment di sini, ya kan, di Indonesia, itu akan memudahkan dia melatih dan apa yang dia mau akan terwujud. Tetapi kalau gapnya Iya. terlalu jauh, itu susah. Nah, jadi itu yang menjadi hal yang dipentingkan, dan sebenarnya ada harapan kita kepada siapapun pelatih, ya. Dia mau juga melihat klub, ya. Dia mau lihat klub. Kan ini dari situ dia. Klub ini bertanding kapan? Dia datang, dia lihat. Klub ini bertanding kapan? Kan pelatih-pelatih tim nasional di negara lain begitu. Datang setiap kompetisi. Apalagi kalau di situ ada pemain timnas. Oke. Dia harus pantau. Gak bisa cuman dari video, ya kan? Iya, Itu. Jadi ya banyak sih kalau kita mau ideal. Iya. Ideal, tetapi saya kira kita boleh berhati-hati, tapi juga tidak boleh berhati-hati terlalu lama. Iya. Kita kehilangan kesempatan loh, FIFA Matchday. FIFA Matchday. Cuma kan sudah pergi semua ini asisten pelatih segala macam, nggak ada lagi. Dirtek masih ada Dirtek? Masih. Nggak bisa lah. Kan dia jobnya lain, Bung Ropan. Diambil sebagai Atau pelatih Indonesia, dirtek. Pak. Ya? Pelatih Indonesia. Satu lagi terakhir nih Bung Ropan. Ya. Ada nama sebenarnya banyak, cuma kita mau mengerucut pada 5. Indra Syafri. Ini Kalau orang Indonesia ya Indra katanya. ya betul. Kalau Saya Indonesia kira kan paling Indra Sapri ideal. ini ideal. Ini Dan kalau komunikasi dia. Iya. Iya. Komunikasi dia dengan anak-anak luar biasa. Dia dekatin, dia. Coach Indra Sapri, kalau lihat anak yang susah diatur, dia cuma bilang, kamu bagus. Kamu main sesuka kamu. Ada beberapa contoh pemain saya tidak perlu sebut. Bagus jadinya, ngegolin. Itu treatmentnya. Jadi kamu harus begini, kamu. Enggak. Karena dia bilang ke saya, kalau kita suruh dia begini, belum tentu dia mau. Karena ada beberapa kan pemain kita yang punya karakter begitu. Ya. Kalau kita keras. Saya lepas. Tapi saya puji dia. Oh, itu dia bangga. Jadi Indra Sapri ini kelebihan dia di pendekatan psikologis. Ya. Pendekatan psikologis, dan dia selalu kalau waktu di Kamboja, Ya. dia pakai psikolog untuk menentukan kapten pun waktu itu Rizky Ridho. Iya. Hasil diskusi dengan psikolog. Wow. Siapa yang paling siap? Gitu. Indra Sapri kecenderungan menggunakan sport science-nya tinggi. Karena kan dia sarjana olahraga ya. Iya. Jadi agak-agak ini. Sport science dia sangat kaya. Karena anak-anak timnas selalu diukur di peralatan-peralatan kita yang canggih itu. Siapa yang lemah, siapa yang itu. Tapi ya saya nggak tahu kalau dengan pemain-pemain yang Eropa itu. Kalau yang sekarang ada beberapa pemain Eropa tapi masih kelompok umur ya, masih 22, yang sekarang Ivar Jenner dan lain-lain. Sekarang main nih. Main. Mauro Sisra, Dion. Main udah datang. Iya. Pak Waketum. Kalau Iya. sampai Indra yang turun di FIFA Matchday ini untuk 2 pertandingan, mantap itu ya. Tangani nggak apa-apa kan? Iya. Kalau dia maksudnya dia Iya, kan. tangani tim senior. Oh, gitu. enggak, Oke lah. dia fokus di sini. Di SEA Games ya? SEA Iya. Games. Karena ini SEA Games ini targetnya emas. Iya. Nah ini Harus Ini maksudnya, karena ada yang meragukan nih. Iya. sebenarnya target emas untuk SEA Games dalam multi event itu Menpora atau federasi? Pemerintah. Jadi gini, mekanismenya sejak saya masih di sana, Ya. jadi saya bentuk tim review. Ini beberapa pakar, beberapa profesor olahraga dan beberapa mereka yang melihat. Oke. Wah. Kita targetkan. Sabar. Kita diperintahkan untuk break dulu. Oh ya, oke. Karena sudah Teruskan tambah nanti enak sebelah ngomongannya enak. pariwara berikut ini. Abis ini tetap lanjut. di Oke. Sportcast Nusantara TV.